bidang data. Ya. Yang akan kita pelajari adalah seumpama kita mempunyai sebuah vektor A di titik X1 dan Y1 dan vektor B di titik Y2 dan X2. Nah, maka cara penulisan vektor adalah X2 min X1 dan Y2 min Y1. Nah, baru kita menggambarkan vektor tersebut. Langkah pertama adalah kita membuat sebuah diagram. Dan titik B X2 Y2. Maka cara penggambarannya adalah untuk yang ketiga, ini adalah vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang besar dan panjangnya sama dan arahnya tak tentu. Vektor 0 pada diagram kartesius dilambangkan dengan lambang titik. Sedangkan dalam vektor DR2, vektor 0 dilambangkan dengan keempat, yaitu vektor posisi. Apa itu vektor posisi? Yaitu vektor yang pangkalnya ada di pusat koordinat dan ujungnya di koordinat lainnya. Kita gambarkan. Maka kita akan memperoleh I di sini dan D di situ adalah maksud dari I besar satuan I untuk X positif dan Y untuk Y positif. Selanjutnya kita akan membahas panjang vektor. Misalnya kita mempunyai vektor A. Dari A ini kita mendapat A1 dan A2. Ini bisa dikatakan A1 ini tambah A2J. Panjang vektor bisa dikatakan dengan bisa kita lihat dengan A. Dengan A ini kita mendapatkan A sama dengan A1 kuadrat tambah A2. Jika diketahui titik A sama dengan titik A sama dengan X1 dan Y1 dan B sama dengan
secara analitis diperoleh vektor A sama dengan X2 kurangi X1 Y2 kurangi Y1. Panjang vektor AB dirumuskan dengan A B. Ini semuanya tambah D2 D1 kuadrat. Yang keenam yaitu vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yaitu vektor yang punya satu satuan. Kita memperoleh vektor satuan dengan cara membagi vektor tersebut dengan panjang vektor semula atau dengan rumus Selanjutnya kita akan membahas aljabar vektor kedua. Poin pertama ada operasi penjumlahan vektor kedua. Dari poin tersebut dapat diambil dua cara, yaitu cara grafis dan cara analitis. Dari cara grafis kita dapat menemukan dua cara juga, yaitu penjumlahan segitiga vektor dan penjumlahan segitiga vektor. Yang pertama itu penjumlahan segitiga vektor. Apabila kita memiliki dua vektor A dan vektor B, kita akan menghubungkan ujung dan pangkalnya. Lalu kita akan menarik pangkal dari pangkal A ke ujung B. Jadilah A pangkal B. Yang selanjutnya adalah penjumlahan cacat benda vektor. Apabila kita memiliki dua vektor A dan B, ini kita menghubungkan pangkal dengan pangkalnya. Lalu kita hubungkan sama kita sejajarkan dengan bawah. Dan A kita sejajarkan dengan B. Dari sini kita akan menarik dari pangkal keduanya tersebut ke ini adalah A dan apabila kita memiliki banyak vektor seperti tiga vektor sekaligus seperti A, B dan C, kita hubungkan saja semuanya. Dari seperti penjumlahan segitiga vektor, kita hubungkan ujung dengan pangkalnya seperti A. Karena seperti ini kita tarik saja dari pangkal A menuju ujung C. Ini adalah A dan B. yang kedua itu dengan cara analitis. Seumpama kita mempunyai vektor A dan vektor B sama dengan prinsip cacat ganda, kita hubungkan keduanya. Kita keluarkan garis putih di sini seperti cacat ganda. Kalau kita tarik ujung pusatnya di sini dengan ujung di sini.
kuadrat sama dengan vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A B cos alfa. Nah, kita gerakan kuadrat di sini menjadi akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos alfa. Ini adalah poin pertama secara analitis. Lalu ada semua kita mengenai vektor A, yaitu x1 dan y1, dan vektor B dengan x2 dan y2. Di sini kita tambahkan saja x1 ditambah x2 y1 ditambah y2. Nah, contoh kita mulai vektor A 4 dan 5, lalu vektor B 3 dan 4. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Empat tambah 3 sama dengan 7, 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, untuk soal yang contoh soal yang ini kita mempunyai vektor A ada 2 dan vektor B sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam rumus pertama ini. A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB vektor AB dikali cos alfa. Kita masukkan A dan B nya. Ini 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 4 cos alfa. Nah, semua di soal seperti ini panjang besar seluruhnya yaitu 60 derajat. Maka kita masukkan ke dalam cos alfa. Kita hitung dulu 2 42 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 2 kali 2 kali 4 sama dengan ini 4 ditambah 4 sama dengan 16 cos 60 sama dengan setengah. Kita hitung dulu yang ini sama dengan 8. Maka akar dari 28 adalah jawabannya. Maka kita sederhanakan menjadi 2 akar 7. Kita akan membahas tentang pengukuran vektor. Apabila kita mempunyai vektor A minus B, sesuai dengan hukum pengukuran vektor, maka vektor tersebut harus dijumlahkan dengan lawannya. Jadi akan menjadi seperti ini. Jika melalui gambar, andaikan saya mempunyai vektor A dan vektor B. Ini akan digunakan menjadi seperti ini.
Dan yang merupakan hasil dari pengurangan vektor adalah ini, vektor A min B. Panjang vektor hasil pengurangan A min B ditulis seperti ini. Seperti ini. Untuk menentukan rumus panjang vektor dari ini kita mempunyai rumus seperti ini. Rumusnya panjang vektor A min B sama dengan akar A1 min B1 kuadrat tambah A2 min B2 kuadrat. Jika vektor A dan B membentuk sudut A, maka panjang vektor A min B ditentukan dengan rumus. Maksudnya sudut yang seperti ini, yang di sini. Ini rumusnya. Rumusnya panjang vektor A min B sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2A B cos alfa. Contoh soal jika vektor A saya mempunyai vektor A sama dengan 10 dan 12. A dengan 10 dan vektor B sama dengan 4 dan 5. Caranya seperti ini. A vektor A min B sama dengan 10 12 kurangi 4 saja 10 min 4 dan 12 sama dengan 6 dan poin yang ketiga itu perkalian vektor dengan skala. Kita umpamakan di sini vektor adalah A dan
adalah M. Dari perkalian persamaan kali ini kita mempunyai poin-poin. Poin pertama yaitu jika M lebih besar dari 0, maka vektor tersebut adalah vektor yang depannya adalah M yang ke atas. Maksudnya adalah vektor yang bersebanyak M dikali A. Jika yang kedua yaitu jika M kurang dari 0, maka vektor tersebut adalah dan akannya berlawanan. Poin yang kedua yaitu F sama dengan 0. Maka vektor tersebut adalah vektor 0. Nah, dari penjelasan tersebut kita mempunyai sebuah vektor dengan angka A1 dan A2. Nah, di sini kita mempunyai vektor lain dengan konstanta yang berbeda. Seumpama di sini adalah konstantanya adalah 1. Nah, di sini kita mempunyai konstanta adalah 6/3. Maka selanjutnya yaitu adalah contoh soal dari poin yang ketiga yaitu perkalian vektor dengan sekalar. Nah, di sini kita mempunyai vektor A yaitu
panjang vektor W sama dengan 8 dikurangi 10. Ini adalah mesin-mesin kuadrat. Kita lihat terlebih dahulu. 8 pangkat 2 sama dengan 4 dikurangi 10 pangkat 2 sama dengan 100. Didapatkan 64 akar dari 64 min 1 sama dengan 36. Nih, akar dari soal nomor 2. Jadi semua kita mempunyai vektor 3 dan 2, lalu vektor B 1 dan 0, lalu vektor C 5 dan 4. Nah, dalam soal tersebut kita disuruh menentukan vektor B dengan ketentuan A ditambah B dikurangi C. Nah, ini kita masukkan persoalan ini seperti dalam soal yang pertama. Kita baca B dikurangi vektor C. Nah, lalu kita tambahkan di sini kan bentuknya, berarti kita buat 5. Lalu yang 2 dan 0. Ini bisa. Kita tambahkan 3 tambah 5 sama dengan 9, min 2 tambah 0 dikurangi 4 sama dengan min 6. Nah, sini kita mempunyai panjang vektor C. Adalah 9 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Kita hitung 9 kuadrat sama dengan 81, 6 kuadrat sama dengan 36. Setelah 21 tambah 36 sama dengan 100, 170. Keempat, kita membahas sifat operasi vektor dengan skala. Pada sifat operasi vektor dengan skala ini ada tiga jenis, yaitu penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor dengan bilangan real. Yang pertama kita membahas penjumlahan vektor. Pada penjumlahan vektor ada tiga sifat-sifat, yaitu sifat asosiatif, sifat elemen identitas, dan sifat komutatif. Contohnya pada sifat asosiatif seperti ini. Jika kita mempunyai vektor U tambah V dan tambah W dan terdapat kurung di sini, kita hanya perlu memindahkan kurungnya saja tanpa perlu mengubah bilangannya. Jadi dan untuk yang kedua, sifat elemen identitas. Jika kita mempunyai vektor V dan vektor 0, ini vektor 0, ini vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor V sama dengan V. Pada penjumlahan ini vektor 0 tidak dihitung karena tidak diperhitungkan. Yang ketiga, sifat komutatif. Pada sifat komutatif hanya membalik seperti ini.
Jika kita punya vektor P tambah vektor W, ini sama dengan vektor W tambah vektor P. Yang kedua, pengurangan vektor. Dalam pengurangan vektor, vektor tersebut harus dijumlahkan dengan lawannya. Seperti ini. Jika kita mempunyai vektor A dikurangi vektor B, maka akan menjadi seperti ini. Vektor A ditambah min vektor B. Untuk yang ketiga, perkalian vektor dengan bilangan real. Yang ketiga, dalam perkalian vektor dengan bilangan real terdapat 6 sifat. Yang pertama ada panjang K dikali V. Di sini K adalah bilangan real dan V adalah vektor. Kita akan mengubah seperti ini. Panjang K dikali dengan panjang vektor. Dan yang kedua ada K dikali min vektor V. Sama dengan ini, sama saja dengan min K dikali vektor V. Dan yang ketiga, kita punya K dikali V. Dikali V sama dengan V kali K. Untuk yang keempat, kita mempunyai M. Di sini M dan N merupakan bilangan real dan vektor V merupakan vektor. M kali N kali V. Ini sama dengan M kali N kali vektor V. Untuk yang kelima, kita mempunyai M dikali V tambah W vektor W. Ini sama dengan M kali V ditambah N kali vektor W. Untuk yang terakhir, kita mempunyai M dalam huruf N tambah N kali V vektor V sama dengan